Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini aku akan share tutorial cara bikin video yang estetik. Kita langsung aja ke new project di sini. Lalu ini aku udah masukin di album ya. Kita masukin dulu backgroundnya. Nih ada background, semua fotonya udah aku siapin. Misalnya seperti ini. Lalu kita akan masukin dulu soundnya, audionya. Karena akan ambil dari video yang sebelumnya, jadi kita ekstrak audio ya. Kita klik audio dulu biar teman-teman gak lupa, lalu klik sound, lalu kita cari videonya, kliknya yang tengah ini ya, yang tengah sebentar. Nah ini, lalu ekstrak sound from video. Nah videonya diambil di album yang tadi. Nah yang ini import sound only, jadi hanya lagunya aja, lalu klik tanda plus. Nah seperti ini ya, ini delete dulu. Nah kayak gitu ya. Terus kita akan masukin overlay, jadi foto atau videonya itu dijadiin overlay. Teman-teman cari di bawah nih, di sini ada overlay, kita klik dulu, kita tambahkan videonya. Jadi kalau saranku kalian masukin di satu album ya yang mau dibikin video, biar nggak susah nyarinya. Nah kayak gini, ini kan videonya panjang, terus kita mau bikin sesuai ini aja. Nah kita contoh dulu ya. Ini kalau mau motong video, klik dulu videonya, lalu split. Di split ini bisa diklik terus di delete, atau misalnya teman-teman mau dipendekin langsung, kalau nggak di delete itu kan dipendekin langsung, begini diklik terus pendekin, seperti ini juga bisa ya. Jadi ada dua cara, oke. Nah untuk yang kesulitan nanti misalnya masukin fotonya pas kapan biar sesuai beat lagu, kalian jangan lupa tentuin beat lagunya lagi, klik di sini. Atau kalau misalnya udah bisa, nggak perlu nentuin beat lagu juga nggak apa-apa, oke. Kita cek dulu, klik dulu beatnya. Nah beat lagu itu kan bisa auto generate ya kayak gini. Jadi ini dibikinin langsung dari CapCut-nya, atau mau bikin beat sendiri di sini gitu. Nah, kayak gini kan lumayan ya, banyak. Atau misalnya kalian mau beatnya bikin sendiri, dihapus, ditutup aja ininya ya, bikin sendiri. Kayak gini. Ini disesuaikan dengan feeling kalian beatnya ya. Kalau aku kadang bikin sendiri, kadang juga sesuai dengan yang inilah, tergantung kitanya nanti maunya seperti apa, oke. Nah seperti ini biasanya kalau aku tuh videonya yang pertama ini aku bikin dulu karena fotonya, videonya ini mau satu yang aku simpan di depan ini, jadi aku bikin 9:16. Jadi ini enggak selalu 9:16, tapi tergantung ya. Kalau mau masukin dua foto atau video biasanya pakai ukuran yang ini, yang square, yang kotak. Tapi kalau mau satu, aku biasanya ukurannya yang besar gini. Nah kayak gini. Nah ini kalau udah nentuin titiknya, jadi kita tahu nih perpindahan fotonya kapan, kayak gini. Ini juga dipendekin. Nah seperti ini ya. Lalu kita masukin lagi background yang kedua, karena tadi tuh aku pakai dua background. Nah ini panjangnya tinggal disesuaikan. Lalu kita mau masukin berapa foto. Jadi kalau biasanya aku masukin foto-fotonya dulu, baru nanti untuk animasi efek itu belakangan ya. Jadi kita tambahkan dulu overlaynya. Kita masukin mana tadi, udah ini sih. Oke, kita masukin dulu 1, 2. Kadang aku masukin ini banyak aja sih pokoknya.
beberapa aku foto, aku masukin. Nah, ini masukin foto juga bisa langsung, tapi memang jadinya ke bawah ya, overlaynya ke bawah. Tapi kalau misalnya mau ke pinggir, berarti nanti kita tinggal pindah-pindahin. Ini kan kalau udah ada bitnya enak tuh. Nah, seperti ini. Ini nanti nggak sama persis sama contoh, nggak apa-apa ya, karena nanti aku mau kasih contoh lain. Nah, seperti ini bisa ke atasin. Ini bisa sejajar, bisa enggak, cuman kadang-kadang itu kalau kita masukin foto tuh, terus kalau mau masukin ke tengah tuh agak susah, jadi biarkan aja seperti ini ya. Nah, ini yang dua ini belakangan. Nah, biasanya aku seperti itu biar cepet. Nah, kayak gini. Ini kan di sini nih. Nah, karena nantinya satu foto seperti biasanya aku masuk ininya di fotonya diubah dulu ukurannya. Klik foto, edit. Kalau ditanya kenapa selalu diubah ukurannya, karena senang aja gitu kalau ngeliat fotonya tuh selaras gitu sama videonya. Nah, ukurannya juga nanti harus sama ya. Tuh. Jadi kalau di CapCut itu kan ada tuh yang namanya ini bukan kanvas nih. Di CapCut itu ada yang namanya kreator HQ ya. HQ itu jadi maksudnya kita kreator yang bikin video-video transisi. Nah, tapi kalau ditanya penilaiannya seperti apa, yang pasti ada 4 komponen yang memang harus kita penuhin gitu. Jadi misalnya si fotonya foto, video, lagu, tema itu harus selaras. Jadi nggak bisa misalnya kalau misalnya temanya vintage ya vintage, kalau retro ya retro, kalau colorful. Jadi benar-benar harus selaras, termasuk stiker-stikernya, animasinya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, penilaiannya dari situ. Nah, kalau kalian nanti jadi kreator HQ itu nggak harus FYP, tapi biasanya bisa dapat uang. Nah, ini seperti ini dulu ya. Nah, sekarang aku mau masukin di slide terakhir, beda dari sebelumnya karena aku mau masukin foto yang ini, background yang ini nih. Nah, kalau yang sebelumnya kan nggak seperti ini ya, karena fotonya satu. Aku masukin background ini. Jadi ini tuh background yang udah ada framenya. Nah, kalian nanti tinggal masukin fotonya. Nah, tapi ukurannya harus disesuaikan dengan frame yang ada. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya itu kan udah ada fotonya pakai frame. Nah, itu framenya ditambahkan di overlay. Nah, ini kan ini kebesaran nih, di crop lagi. Nah, kayak gini. Coba ini bentuknya square bukan agak panjang, berarti di crop, pilih yang free. Jadi disesuaikan sama ukuran framenya ya. Nah, ini framenya bisa ditaruh di atas aja. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya itu aku pakai background biasa, terus aku tambahkan foto dan frame. Nah, framenya itu teman-teman masukinnya sama di overlay ya, kayak gitu. Jadi klik overlay sama seperti kita masukin foto. Nah, ini seperti ini nih. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan videonya agak lain ya di endingnya. Nah, kalau misalnya kalian mau masukin frame, berarti tinggal ambil framenya misalnya kayak gini. Nah, tapi bukan di atas ya, di overlay. Kalau misalnya mau dipindah ke overlay itu klik dari atas full videonya, video atau fotonya, lalu klik overlay.
di bawah ada sih, mana ya, overlay. Nah, dia pindah ke bawah. Ini contoh ya, contoh kita akan masukin yang tadi. Nah, ini kalau aku sebelumnya yang ini kan, jadi ada backgroundnya, terus ada frame-nya. Nah, tapi sekarang aku mau bikinnya sampai sini aja ya. Oke, nah seperti ini sudah. Baru kita akan tentukan animasinya. Animasinya aku kebetulan yang tadi itu dibikin ini bergerak ya, bergerak yang combo. Jadi backgroundnya itu aku bikin bergerak combo yang mana aja bebas ya, tergantung teman-teman. Nah kayak gini, ini juga aku bikin bergerak combo juga, arahnya sama kayak yang tadi. Lalu ke sini misalnya. Nah terus ininya juga aku bikin bergerak juga, tapi sebelumnya aku kasih dulu efek. Kan di awal itu fotonya jadi seperti 4 ya, itu efeknya ada di split. Klik efek lalu split. Nah split, lalu aku pilih yang ini. Nah kalau kayak gini itu yang masuk ke efeknya itu background. Nah untuk pindah ke foto, kalian klik efeknya lalu klik objek, lalu pindah ke overlay ini. Nah seperti ini. Nah kayak gini kan. Nah baru setelah itu fotonya kita kasih animasi combo juga kalau nggak salah gitu. Aku lupa ingat. Nah kayak gini. Terus kalau nggak salah aku tambahin apa ya, tulisan estetik ya di atas ya. Oke, kita tambahkan overlay lagi. Overlaynya ada di sini. Nah ini di sini. Kayaknya ininya bukan yang ini deh, animasinya, kombonya. Gini. Nah kayak gini ya. Nah terus yang ini animasi kombonya bebas ya, tergantung teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai animasi yang kayak gini misalnya, nah kayak gini, kalau saranku ya usahakan kanvasnya itu diubah warnanya. Yang kanvas jangan hitam, karena setahu aku itu di CapCut itu hindarin warna hitam gitu, kalau nggak salah background hitam apa gimana. Jadi tinggal sesuaikan aja, misalnya kayak gini atau apa yang cocok ya. Ya kayak gini aja deh. Oh enggak, berarti benar yang tadi coklat. Oke, kayak gini. Jadi backgroundnya bisa diganti. Nah kayak gitu ya, itu bebas ya masing-masing kayak gitu. Nah ini kasih animasi combo juga, jadi kalian terserah animasi kombonya mau seperti apa. Nah ini juga kasih animasi combo. Pokoknya ini tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya beatnya udah pas, biasanya kita nggak perlu ngatur-ngatur lebih jauh lagi ya, tinggal dikasihin animasi aja kayak gitu. Yang mana ya kemarin tuh, ini aja deh. Nah terus ini pakai animasi lagi yang combo juga, cuman kalau nggak salah aku pakai yang animasi yang trend. Nah ini juga pakai yang trend animasi. Yang dua lagi aku lupa sih. Pokoknya tinggal di ini aja ya. Karena kan yang belakangnya juga ini beda sama sebelumnya, tapi kalian bebas mau yang mana ya animasinya. Nah untuk yang ini
Nah ini masukinnya jangan bareng, jadi animasinya satu-satu. Ini nggak usah pakai yang combo kalau masukin ini ya. Nah ini baru masukin yang atas, yang satunya bebas ya, mau atas dulu atau bawah dulu terserah. Oke. Kalau aku biasanya kadang-kadang bawah dulu, kalau ada fotonya 3 berarti tengah dulu gitu, pokoknya yang mana aja terserah. Oke, kita cari yang kesukaan aku yang mana ya. Nah bukan slide down, mana ya, shake down. Nah jadi kelihatan, jadi pas kan, ini ke belakangnya. Nah udah seperti ini, kayak gitu. Oke. Ini untuk animasinya kita pakainya bebas, kalian yang mana. Tapi kalau misalnya estetik berarti apa ya, stiker dan lain sebagainya juga kalian cari yang memang sesuai dengan background dan lain-lain. Oh ya, terus biasanya aku pakein tambahin filter. Nah filter ini buat foto kan, biar lebih estetik gitu. Nah kalian bisa tambahin filter di sini, pilih aja yang apa ya, yang nggak pro, yang sesuai. Nah kayak gini, kalian coba-coba dulu. Kemarin lupa aku pakai filter yang mana, cuman nah kayaknya ini sih, shadow. Nah kayak gini, jadi filternya bebas, tapi diperhatiin juga ya sesuai apa enggak. Misalnya kayak gini kan kuning, ini terlalu putih gitu. Oke, pakai ini. Nah ini yang kemarin. Nah ini kan cuma sampai sini, ditarik aja sampai akhir kayak gitu. Oke, selesai. Selamat mencoba.